Sesawi Kur Yesu channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal Medeman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kula Muda, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus dimanapun Anda berada, sahabatku, sungguh beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Tuhan, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku yang terkasih dalam Kristus, sobat Kula Muda, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan hari ini, tepatnya pada Pekan Paskah yang ke-6 pada hari Senin, sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama dari Injil Yohanes. Mari sahabatku yang terkasih, kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan, hikmat, sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dalam Kristus, sobat Kula Muda, dan saudara-saudaraku, saya mau mengajak sahabat semua melihat dalam Kisah Para Rasul bab 16 ayat 11 sampai dengan 15 terlebih dahulu, sahabatku. Mengisahkan tentang kisah Paulus, sahabatku yang terkasih. Sahabatku, Paulus yang penuh dengan Roh Kudus berbicara kepada perempuan-perempuan yang duduk di tempat sembahyang. Sehingga seorang wanita yang bernama Lydia merasa Tuhan telah membuka hatinya. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, buat Kula Muda, penggalan ayatnya demikian, sahabatku. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Kisah Para Rasul 16 ayat 14, sahabatku yang terkasih. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat Kula Muda, hal yang sama juga dikisahkan dalam bacaan Injil pada kesempatan ini, di mana Yesus menegaskan tentang hadirnya Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai para murid
dalam tugas pelayanan dan pewartaan mereka, sahabatku yang terkasih. Sungguh sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, Yesus sebelum meninggalkan para muridnya telah menyatakan tantangan dan kesulitan yang akan mereka hadapi dalam pewartaan, sahabatku yang terkasih dalam Kristus. Semuanya sungguh diberitahukan lebih dahulu sebelum ketika hal itu terjadi. Para murid sudah paham, tidak kecewa dan tidak menolak Yesus, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sebagai umat beriman yang percaya kepada Yesus, kita juga diajak untuk memberi kesaksian tentang Dia. Kita sungguh dipanggil untuk menjadi saksi kasih-Nya di tengah dunia dengan segala risiko yang mungkin saja akan kita alami dan kita tanggung, sahabatku. Seperti halnya seperti dibenci orang, dikucilkan, ditinggalkan, bahkan bisa kemungkinan juga dibunuh, sahabatku yang terkasih. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat Kula Muda, namun ingatlah bahwa Yesus tidak membiarkan kita berjuang sendirian. Ia menyertai dan menuntun kita, memberi kita kekuatan sekaligus keberanian, sahabatku. Dan sahabatku yang terkasih, bila semua itu kita jalankan dengan sukacita, niscaya Tuhan memahkotai hidup kita dengan berkat yang sungguh melimpah, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Maka sahabatku yang terkasih dalam Kristus, sobat Kula Muda dan saudara-saudaraku, sebagai pertanyaan refleksi kita, sudahkah kita semakin percaya dan sungguh dan berani? Sudahkah kita setia dan sungguh kepada Yesus Kristus? Jawabannya ada di dalam hati, sobat Kula Muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kuatkanlah iman kami. Terlebih ketika kami harus menghadapi berbagai tantangan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau setia menemani kami. Ya Allah yang Maha Baik, curahkanlah roh kebenaran-Mu kepada kami, agar kami dapat memberi kesaksian tentang Engkau kepada semua orang. Pakailah hidup kami menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah semua yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, merefleksikan bersama sahabatku. Sahabatku, mari kita semakin percaya dan sungguh setia dengan Yesus Kristus, sahabatku yang terkasih. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan, hidup kita penuh harapan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di Renungan Harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.